Sobat semuanya, tentunya bagi teman-teman yang telah lulus seleksi P3K 2023 saat ini selalu memantau link resmi BKN untuk mengecek progres usul penetapan nomor induk P3K-nya. Dan kabar gembiranya untuk saat ini Mola BKN sudah bisa kembali digunakan. Namun ketika saya mengecek untuk di daerah saya, ini ternyata berkas telah disimpan dan juga terverifikasi. Namun untuk usul ini telah selesai diinput serta saat ini sedang menunggu persetujuan usul oleh pejabat yang berwenang di instansi. Inilah untuk tampilan Mola BKN yang hari ini sudah bisa mulai diakses ya. Nah sobat semuanya, tentunya dari progres usul penetapan nomor induk P3K baik itu yang kita cek di link resmi BKN maupun juga di Mola BKN ini menjadi salah satu indikasi nanti cepat lambatnya untuk penyerahan SK P3K kepada kita di tahun 2024 ini. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kabar gembira dari BKN bahwasanya diri telah disampaikan bahwa diberikan rambu-rambu ya untuk tanggal penyerahan SK P3K itu kira-kira kapan. Bahkan sudah disampaikan yaitu TMT mulai bekerja itu nanti sejak kapan. Tentunya di sini nanti harus ada yaitu syarat agar dapat gaji pertama di bulan April. Jadi nanti maksimal bulan April kita sudah menerima SK P3K serta menerima TMT dan juga nanti kita itu sudah akan menerima gaji ya. Kira-kira persyaratannya bagaimana, informasinya seperti apa, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita baru saja informasi terbaru ya, yaitu dari Bapak Abi Ridwan yang sekarang ini menjadi Kepala Kantor Regional BKN Surabaya teman-teman. Yang mana beliau menyampaikan bahwasanya jika usulan penetapan nomor induk P3K 2023 ini kami terima pada bulan Februari 2024, maka TMT per 1 Maret ya, dan SPMT ini per 1 April. Gaji pertama ini akan diterimakan mulai bulan April juga. Kemudian disampaikan begitu adalah skenarionya, jadi diberikan juga apresiasi yaitu kepada BKD Lumajang yang telah memulai proses usulan pada bulan Januari 2024 kemarin. Jadi di sini diberikan bocoran teman-teman, nanti kita akan yaitu akan menerima TMT itu adalah nanti per Maret. Kemudian untuk SPMT surat perintah melaksanakan tugas setelah per 1 April, sehingga kalau misalkan kita ini sudah menerima SK P3K kemudian SPMT diterimakan 1 April, berarti kan kita sudah mulai bekerja ya. Dan dengan demikian nanti kita akan menerima gaji pertama P3K ini nanti pada bulan April 2024 teman-teman. Jadi kalau misalkan sekarang ini masih bulan Februari, namun di sini ada syaratnya ya. Syaratnya adalah di bulan Februari 2024 ini sudah selesai untuk usul. Nanti maksimal ini bulan April kita sudah akan menerima yaitu gaji pertama teman-teman. Karena nanti untuk di sini per 1 Maret itu kita sudah mendapatkan TMT ya, yaitu terhitung mulai tanggal kita ditetapkan sebagai ASN P3K. Semoga saja di Pemda kita ini segera saja untuk mengajukan usul penetapan nomor induk P3K sehingga kita ini segera akan mendapatkan pembayaran gaji yaitu mulai bulan April nanti teman-teman. Nah seperti yang kita ketahui teman-teman mungkin ketika mengecek ya, yaitu untuk layanan di Mola BKN sebelumnya. Nah sebelumnya sejak kemarin itu sudah beberapa pekan yang lalu itu Mola BKN nggak bisa diakses. Sebenarnya bisa diakses sih, namun di sini untuk opsi ketika kita mau mengecek progres usul penetapan nomor induk P3K di sini nggak muncul teman-teman. Namun untuk mulai hari ini kalian sudah bisa nih untuk memulai mengecek kembali yaitu cek layanan pada Mola BKN. Dimana di sini ada dua hal yang perlu teman-teman ketahui, bahwasanya kalau misalkan kita ini adalah sebagai seorang calon P3K ya atau CPNS yang saat ini sedang menunggu proses penetapan nomor induk P3K. Ketika di sini kita memilih yaitu penetapan nomor induk P3K, kemudian di sini kalian masukkan nomor peserta. Ingat untuk masukkan nomor peserta itu tanda strip itu kalian buang ya, jadi disisakan hanya angka saja teman-teman. Kemudian untuk notifikasi di sini nanti kita mendapatkan notifikasi itu dikirimkan melalui email. Kalau misalkan teman-teman yang sudah ASN yang sudah bertugas, ini adalah notifikasi terkait tentang kenaikan pangkat, pensiun atau apa, ini adalah dikirimkan melalui pesan WhatsApp ke nomor yang tertera pada My ASN ya.
Namun kalau misalkan kita ini adalah guru honorer misalkan yang sudah lulus seleksi, sedang menunggu proses penetapan nomor P3K, ini nanti status layanan yaitu ini akan dikirimkan melalui email ya. Email yang mana? Yaitu email sesuai dengan alamat email yang kita masukkan pada akun SSCASN teman-teman. Dan sebagai contohnya di sini tadi saya sudah melakukan pengecekan ya. Ketika saya melakukan pengecekan, saya pilih di sini adalah penetapan nomor induk P3K, kemudian di sini kita masukkan nomor peserta, maka hasilnya itu adalah di sini, yaitu seperti ini. Ini adalah dikirimkan melalui email ya, yaitu ada notifikasi penetapan nomor induk P3K. Nah ini, jadi ada email dari monitoring layanan BKN kepada saya, yaitu di sini ada logo Mola, kemudian notifikasi monitoring SIASN kepada atas nama kita, kemudian terima kasih telah menggunakan monitoring layanan BKN. Nah untuk usulannya itu keterangannya seperti ini, yaitu usulan layanan penetapan nomor induk P3K guru saat ini berada pada tahapan berkas ini disimpan atau terverifikasi dengan status usul telah selesai diinput, saat ini sedang menunggu persetujuan usul oleh pejabat yang berwenang di instansi. Nah kalau misalkan kita sudah mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu di Mola BKN, entah itu hasilnya seperti apa, tentunya sudah nyicil ayam dulu ya, dikarenakan di sini sudah ada progres nih, sudah ada progres terkait tentang usul penetapan nomor induk P3K kita teman-teman. Dan setelah menyimak video ini, nanti silahkan teman-teman mulai mengecek di Mola BKN ya, ini mumpung masih bisa diakses teman-teman. Nah selanjutnya kalau misalkan kita sinkronkan ya dengan penjelasan dari Bapak Kepala Kanrek BKN Surabaya tadi, yang mana di sini kalau misalkan alur penetapan nomor induk P3K itu adalah misalkan yang seperti ini. Jadi di sini usulan, jika usulan penetapan NIP3K ini diterima oleh Kanrek BKN ini pada bulan Februari. Kalau misalkan pada bulan Februari 2024 ini disampaikan usulnya, maka nanti TMT ini per 1 Maret. Tentunya di sini untuk jumlah yang usul di sini ini harus sama nih, harus sama dengan daerah yang sudah di sini adalah misalkan untuk di Kabupaten Asahan ya. Di Kabupaten Asahan ini yang isi DRH yang lulusnya adalah ada 357. Kemudian usul masuk ini adalah sama. Nah, kalau misalkan di sini sudah diusulkan pada bagian ini di bulan Februari, berarti di sini nanti teman-teman yang ada di Asahan ini nanti maksimal pada bulan April ini sudah menerima SPMT dan juga sudah mulai gajian ya. Nah ini sebagai contohnya, kalau misalkan jumlah usul masuk sudah sama dengan yang isi DRH. Contoh lagi di sini ada, ini adalah untuk di Humbang Hasundutan ini ya. Ini juga sama nih. Ini adalah 516. Ini juga sama. Kemudian di sini 135, ini 133. Ini yang BTS 1, kemudian yang BTS dengan syarat, yaitu BTS ini nanti segera dibenahi ya. Namun kalau usul masuk ini sudah sama, kemudian juga yang BTS segera dibenahi, maka di sini akan memenuhi syarat, yaitu pada bulan April ini kita sudah akan menerima SK dan gaji pertama. Dan untuk TMT nya nanti adalah 1 Maret. Nah, nanti silahkan teman-teman dicek. Kalau misalkan di sini adalah di Kanrek bukan Surabaya ya. Biasanya kalau Surabaya itu lebih cepat teman-teman. Mungkin semoga saja nanti di daerah lain pun juga menerapkan ya demikian. Jadi kalau misalkan di bulan Februari usul masuk ini sudah disampaikan, maka nanti bulan April ini kita sudah akan menerima SK P3K. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.